we're from Belize and you're watching Two Rockers. Is New York di Jakarta. Nah, jadi Billy itu sebetulnya seseorang New York yang ke Jakarta for love Jakarta, tapi dia kangen suasana New York, makanan New York, everything about New York. Nah, dia jadi akhirnya buat cafe. Ini cafe itu it's a representation of a deli. Nah, New York deli itu is something yang ada di setiap blok, di setiap corner pasti ada satu deli. Di Jakarta sih menurut gue this is the first one yang benar-benar bisa capture rasa Delhi itu kayak gimana. Karena gue dulu juga sempet sekolah di New York, jadi gue emang hafal lah Delhi itu harusnya apa, dan di sini gue bisa merasa bahwa okay, this is an experience of a Delhi yang gue bisa sharekan sama temen-temen gue gitu. Mungkin what makes the difference di Belize tadi mungkin Mas Kuto bilang experience, juga kalau bisa menyambungkan Billy, let's say as a Delhi atau as a brand, buat gue sendiri it's a personal diary sih. Jadi the experience yang dikasih ke audience kita, customer kita adalah personal diary-nya Billy as a Delhi, dari makanan yang dia temukan, experience dari kecil dia yang pernah dia laluin ditaruh di sini gitu. Jadi Delhi di Belize itu bukan cuma Delhi yang orang New York atau misalnya orang US atau orang Indo tahu gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini ngeliatnya juga Delhi itu di Jakarta mungkin banyak gitu. Tapi mungkin belum ada Delhi yang sekiranya merepresentasikan dari sisi personalnya, dari personal diary ini gitu. Jadi kayak dari makanan-makanan dari storyline Belize, terus mungkin dari sekedar menu itu mungkin ada menu-menu yang ditemukan dari experience Billy sendiri, dan itu we're trying to share juga gitu ke audience dan juga customer kita. We want to adapt that concept dan kita mau share itu juga ke audience kita dan ke customer kita. Itu specifically untuk Delhi di Belize. Karena buat kami itu toko, bodega, itu adalah mungkin bentuk mini dari sebuah pasar. Karena as we know, pasar itu adalah tempat orang berinteraksi. Menarik sekali gitu kan ya, melihat bagaimana orang tuh berinteraksi di pasar, sama juga di toko gitu kan ya. Orang belanja groceries gitu kan ya, lalu lama, kemudian punya chat untuk berinteraksi dengan sesamanya. Dimanapun terjadi kayak gitu, mau di New York, mau di Temanggung, mau di manapun, semua punya bentuk kayak gitu ya. Dan itu yang kita bawa di sini. Jadi sebenarnya kita berharap di sini tuh ada interaksi sama pengunjung gitu kan ya. Makanya kita punya communal table, lalu juga ada toko, orang bisa lihat belanjaan orang gitu kan, belanja apa gitu kan ya. Jadi karena kita bangun nggak pretentious gitu kan ya, nggak silo, warm, mungkin itu. Tapi tadi kalau ngomongin visual, I think agak lebih. Visual mau lu arahin kemana sih? Kayak gue lihat sangat muda gitu, sangat. Kalau gue lihat Belize tuh kayak anak muda yang pakai Carhartt dengerin efek gitu. Iya kan? Iya. Jago banget lah. Gimana sebenarnya kalau secara visual? Lu mau menjelaskan apa di sini gitu? Kalau Belize itu first and foremost, Belize itu gua mau membuat suasana yang mirip New York, itu pertama ya. Kalau di deli bodega itu biasanya agak nggak rapi, tapi masih ada karismanya. Jadi ya walaupun di sini kebanyakan mix and match ya, tuh ada poster makanan, terus ada poster Lyndon B. Johnson, ada poster apa. Terus di sini tiba-tiba ada kayak metal, ada kayu, bla bla. Ini sebenarnya design elements yang sebetulnya mix and match, tapi kita combine menjadi sesuatu yang lebih kayak curated chaos gitu. Kalau dari mata saya ya. Kalau dari sana mungkin ada tambahan beberapa kreatif. Mungkin untuk diri sendiri kayak di visual yang bisa dilihat kayak misalnya handwritten menus itu mungkin very common di New York Deli gitu. Tapi di sini kita coba untuk tulis seakan-akan kayak ya ini Billy yang nulis gitu. Terus tapi selain dari handwritten mungkin juga ada yang benar-benar printed cutting sticker yang benar-benar bisa bold font gitu. Terus mungkin tadi ngomongnya lebih ke grungy-nya ya. Kita nyari grungy dari si Deli-nya ini karena biasanya di
Deli Bodega New York mungkin bisa dilihat lebih rame, lebih chaotic, tapi berwarna, dan itu juga yang sebenarnya kita trying to adapt di sini juga sih. Dan dari misalnya ada bagel lamps itu menandakan kayak New York is very common with bagels dan semacam kayak gitu sih. I think semua orang punya perannya masing-masing dan punya kontribusi gitu kan. Of course kami berdua yang memang sudah cukup berumur, kita punya beberapa framework dan frame of reference yang bisa diberikan ke teman-teman gitu kan. Tapi again, karena memang sejak awal ada teman-teman punya satu direction yang cukup jelas gitu kan ya, who they want to cater. Justru malah kami yang banyak belajar gitu. Jadi the word adaptability itu buat kami sangat-sangat benar gitu, karena ketika kami berpartner dengan siapa, we want to learn something from them. Sama agak we learn a lot. Makanya ternyata ada sebuah ceruk market yang ternyata memang kami perlu belajar lebih banyak gitu kan ya. Tapi memang ada beberapa juga guidance atau direction yang memang kami berikan juga, karena kami punya pengalaman juga di ini sebelumnya gitu kan ya. Tapi semua tuh ini adalah sebuah satu kolaborasi yang luar biasa di sini semuanya. Kalau saya bisa nambah, Billy's itu sebetulnya evolving project ya. Jadi hampir setiap hari, hampir setiap minggu kita selalu belajar, dan kita selalu adapt dan kita selalu belajar. Contoh itu kalau rak buku ini kan ini kita baru pasang 2 hari lalu. Ini selalu kita rearrange. Maksudnya kayak selalu ada sesuatu yang ini tempat yang selalu berkembang gitu loh. Mungkin yang bisa gue tambahin, kita juga ada sisi impulsif sama fun-nya juga. Iya, yang saling belajar juga. Anak-anak ini impulsif banget. Gitu. Jadi contoh mungkin ada sisi dalam menu kayak ada details yang mungkin font-nya yang kita tulis, mungkin ya kita lebih ke arah mungkin font New York. Jadi semua kolateral ini tuh didesain untuk menjembatani dan mengakomodasi sisi impulsif mereka, gitu kan ya. Kayak ini tadi yang dibilang pakai apa aja. Jadi kalau tiba-tiba ada natorin sama Bayu dan kita apa, sebetulnya tinggal ganti aja gitu. Contoh yang terbaru kayak mesin kita rusak, kita cuma bilang aja maintenance on progress. Oke, speedo ya udah. Yang penting lumayan estetik. Itu kita ada sandwiches, ada burger, ada nasi juga. Kita ada bawa beberapa konsep dari New York juga buat di sini. Oh enggak, apa sih lihat hidung mulu? Contohnya ada halal tuh. Itu yang nasi yang paling rame di New York kan, jadi kayak emang nasi kapsa gitu, terus pakai grilled chicken, pakai ada lamb. Terus banyak sih, kita ada snack bite juga, ada banana pudding. Sebenarnya itu juga lebih ke beberapa culture yang ada di New York aja sih, yang kita bawa ke sini dan ya yang menurut kita enak aja. Yang orang sini pada makanan sih kalau datang sini. Kalau breakfast mungkin banyaknya breakfast burrito sih. Breakfast burrito, terus ada French toast, itu lagi ramai banget sekarang. Ada pancakes juga kita. Kalau dinner sih kebanyakan itu kayak halal card, chicken burger itu best seller kita juga. Terus ada double cheeseburger, itu ada beef burger. Lebih ke sandwiches and burger sih kalau yang lebih ramenya. Ya daily. Minuman ada apa aja? Kalau minuman sih konsepnya untuk intinya itu untuk ngepenuhin kebutuhan orang aja sih. Dari pagi sampai malam, mulai dari kopi, terus dari tetehan, smoothies, milkshake juga ada, dan juga kalau malam lagi pengen minum dikit kita ada cocktail sih. Oh, ada tadi gue lihat segelas menu kalian dan apa ya produk-produk yang ada di bodega ini. Kurasinya cukup unik dulu. Tadi kalian ngomong New York. Sedangkan yang sini tuh ya gue lihat lokal banget. Lokal banget gitu loh. Apakah emang sengaja lu nggak masukin yang New York sentris atau US sentris gitu? Emang sengaja lu tabrakin sama lokal atau gimana? Kalau buat yang si bodega sendiri, secara produk tuh kita combine sebenarnya. Jadi produk-produk yang import sebenarnya juga ada kayak yang dari cheese gitu-gitu. Kayak cereal, cinnamon toast crunch segala macam. Cuma sebenarnya kita ngambil si essence dari bodeganya itu sendiri gitu. Karena kalau kita ngomongin bodega, dia kan pasti yang
angkat biasanya artisanal food segala macam. Nah kita nggak mungkin kita bawa semuanya dari US buat itu. Akhirnya ya kita combine, kita ambil cari artisanal producer di Indonesia, terutama di Jakarta siapa, terus itu yang bisa kita curate, kita masukin sini. Jadi kalau dilihat sebenarnya brand-brand yang ada di sini yang di bodeganya Billy's itu rata-rata emang artisanal products yang emang enggak atau susah kalau temuin di supermarket besar. Jadi emang asetnya itu adalah si artisanal productsnya itu. Oke. Kalau bisa nambah, kalau di New York itu isinya bodega itu tergantung yang punyanya siapa. Let's say yang punya bodega orang Arab, isinya pasti Arab semua. Yang punyanya orang Latin, isinya Latin semua barang-barang. Jadi ini ya bodega di Indonesia, jadi isinya barang-barang Indonesia gitu. Jadi di essence bodega itu bener-bener very cultural dia. Iya. Dan very personal kali ya tuh. Very personal ya, benar. Billy's tuh masih cukup muda. Belum ada setahun ya? Belum ada setahun kan? As a brand mungkin sudah ada lebih dari setahun ya. Tapi sebagai brick and mortar kan ini baru beberapa bulan. Iya, baru beberapa bulan lah. Jadi kita udah ada rencana untuk expand ke lantai 2 dan lantai 3 di sini. Kalau bodega di New York itu biasanya di lantai 1 dari building apartemen blok. Jadi lantai 2-nya pasti ada apartemen bla 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 bla. Nah, jadi konsepnya kita tuh di lantai 2 ada studio apartemennya Billy. Billy punya studio apartemen di mana dia bisa mengundang teman-teman ke sana. Itu jadi barnya kita. Namanya Studio Billy. Iya. Targetnya buka akhir tahun. Itu keren. Studio Billy. Oh iya, gue ingat lu ceritanya ya. Oh ini nanti. Yes. Next stepnya itu. Setelah itu kita juga ada semacam kayak rooftopnya Billy Cafe yang kepalanya ini om-om 2. Mungkin dari bar ya, kita coba bawa mau nge-present rasa-rasa baru tanpa meninggalin klasiknya gitu. Jadi mungkin beberapa cocktail yang pernah dirasain sama abang-abang ya, dengan abang-abang yang tua nih. Tapi kita coba expand dengan rasa-rasa yang baru, unik, lebih playful lah gitu. Dan juga mungkin kita juga ada beberapa choices of wine, jadi kayak ntar kita basi. Dan juga itu lebih ke arah bar yang speakeasy mungkin bisa gue bilang. Ya nggak terlalu malam soalnya juga ini juga apartemen ya. Jadi mungkin kita bukan tempat rusuh lah, tempat minum-minum santai. Soalnya konsepnya itu kalau dari konsep minuman makanan itu Studio Billy itu studio apartemennya Billy. Jadi itu kayak minuman yang nggak terlalu asing tapi ada twistnya, makanan-makanan yang mungkin bisa dijelasin lebih kayak home style. Gimana Bay? Kalau makanan di studio sih itu dia lebih ke, kalau bisa bilang itu lebih bistro style gitu sih. Cuman ya bukan yang kayak mentok kayak fine dining gitu. Lebih casual. Environment-nya lebih fun, lebih casual. Mungkin gue bisa bilang lebih thoughtful. Cuman tetap semua dish itu kita emang pengen di-set as a shared meal. Jadi emang semuanya sharing gitu. Jadi nggak yang kayak kaku banget lah. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Turaber. Karena dia 2.